Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu sebelumnya, dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu. Di sela-sela kesibukannya Ibu masih menyempatkan untuk wawancara dengan saya. Saya calon guru penggerak angkatan 6, ada ingin sedikit wawancara dengan Ibu mengenai tugas saya. Dalam hal ini tentang keputusan, pengambilan keputusan yang mungkin Ibu selama ini Ibu laksanakan, terutama ketika mendapatkan masalah benar lawan benar, itu kan sebuah dilema, Bu. Ya. Karena saya yakin di sekolah pasti, namanya institusi, pasti ada saja masalah. Dan pertanyaan pertama saya, Bu, selama ini pengalamannya Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk saya, Pak, saya harus tahu persis dulu kasusnya seperti apa. Terus saya harus tentukan dulu fakta-fakta yang ada di dalam kasus itu, supaya saya kumpulkan semua dulu fakta-fakta dari yang dapat menimbulkan masalah itu. Sesudah itu baru saya bisa ambil keputusan seperti itu. Jadi Ibu mengidentifikasinya, Ibu lihat faktanya, ya, fakta Iya. seperti apa ya? Iya. Jadi saya harus, misalnya ada siswa yang berkasus di kelas, jadi saya harus tanya dulu wali kelasnya atau guru yang sedang mengajar di dalam kelas itu, baru saya bisa mengambil keputusan seperti itu. Oh iya, baik. Yang kedua, Bu, pengalaman Ibu selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Kalau kasus seperti itu, saya lebih memilih kepentingan yang orang banyak. Jadi saya lihat dulu itu, apa ini menguntungkan orang banyak atau hanya menguntungkan sepihak. Jadi saya pilih yang menguntungkan orang banyak. Jadi Ibu pilih kasus yang lebih banyak manfaatnya Untuk ya, orang, untuk untuk orang banyak. Ya, Seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan benar sama benar itu, Bu? Langkah-langkahnya itu biasanya yang Ibu lakukan seperti apa? Langkah-langkah yang saya ambil itu, saya tidak bisa menyimpulkan sendiri. Saya harus tanya dulu teman-teman guru. Kalau sudah ada dari teman-teman guru, mungkin kita kalau ada masalah di sekolah seperti itu, kita harus undang dulu orang tuanya, seperti apa dia di rumah. Baru seperti saya tanya lagi teman-teman guru bagaimana kesehariannya di kelas, karena saya kan tidak tahu persis. Karena yang tahu persis itu orang tua dengan guru yang sehari-hari menghadapi dia di kelas. Berarti istilahnya Ibu berdiskusi dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Iya, dengan orang tua siswa. Dengan orang tua siswa. Iya, seperti itu. Yang selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan itu seperti apa selama ini, pengalaman Ibu? Yang efektif itu apabila sudah semua pihak itu semua pihak bisa mengambil manfaatnya, saya rasa seperti itu. Jadi Ibu anggap keputusan itu efektif apabila bermanfaat untuk orang banyak. Semua pihak, iya. Untuk semua pihak bisa diterima oleh orang banyak, gitu ya. Iya. Semuanya menerima keputusan Ibu, berarti iya. Itu Ibu anggap efektif. paling efektif. Iya. Ya, baik. Baik, Bu, saya lanjutkan pertanyaannya. Apakah Ibu selama ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau saya tidak mempunyai jadwal, tapi apabila begitu terjadi ada kasus, ya pada saat itu saya
selesaikan. Jadi ketika ada kasus di sekolah langsung ibu selesaikan waktu itu juga ya, Iya. tanpa menunda-nundanya gitu. Tidak menunda-nunda, karena kalau saya berpikir kalau saya tunda makin larut makin tambah masalahnya. Jadi makanya pada saat itu terjadi kasusnya, pada saat itu juga saya putuskan. Selanjutnya ibu, selama ini ibu, menurut ibu yang sudah pengalamannya ibu menjadi pemimpin pembelajar, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Orang yang membantu? Yang membantu itu teman-teman guru. Karena saya kalau menyelesaikan masalah begitu, saya tidak bisa saya putuskan sendiri. Saya tanya dulu teman-teman guru. Dari pernyataan teman-teman guru itu saya bisa ambil kesimpulan. Jadi istilahnya yang membantu ibu itu adalah teman guru dengan cara musyawarah mufakat, Iya, gitu ya, dengan iya, diskusi untuk iya, menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. iya, Jadi istilahnya berkolaborasi ya bu. iya. Yang terakhir bu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini? Pelajaran yang bisa ibu petik dari pengalamannya ibu selama ini menjadi pemimpin pembelajar atau kepala sekolah itu seperti apa bu? Kalau pembelajaran yang selama ini saya ambil untuk dilema etika ini, sepertinya kita itu harus selalu berkolaborasi, karena tidak bisa kita berbuat sendiri tanpa ada teman-teman. Dan saya biar seperti itu, maksud saya begini, saya itu dari dulu tidak mau saya mengambil kesimpulan, bukan saya tidak percaya diri, tapi saya harus tanya dulu teman-teman, bagaimana kalau pendapat saya seperti ini, apa bisa diterima atau tidak. Jadi saya saya harus berkolaborasi. Itu saya punya. Jadi intinya selama ini iya. Ketika ibu mengambil keputusan dilema etika, ibu libatkan warga sekolah dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Kalau setuju, Iya. mana yang paling banyak, suara yang paling banyak, mana yang dianggap paling benar, itu yang kita ambilkan keputusan, sehingga keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya, bisa diterima oleh semua warga, baik orang tuanya, guru-guru dan siswanya, seperti itu. Baik ibu, mungkin saya cukupkan wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Abdul Wahid, calon guru kontak angkatan 6. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai dua kepala sekolah, dan ibu salah satunya yang saya pilih. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Tengah-tengah kesibukannya ibu masih memberikan kesempatan untuk saya untuk mewawancarai ibu. Di sini saya akan mewawancari ibu tentang cara pengambilan keputusan ibu. Karena saya yakin di setiap sekolah itu pasti ada masalah yang beragam. Yang pertama, selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Sebelumnya kita membahas masalah ini, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rohim, yang mana Pak Rohim telah mempercayakan kepada sekolah kami untuk salah satu sekolah yang mewawancarai masalah dilema etika dan rujukan moral. Di sini Pak Rohim, kita sama-sama ketahui bahwa dilema etika ini adalah dua keputusan yang sama-sama benar,
Sedangkan rujukan moral ini dua keputusan, di mana salah satunya adalah keputusan yang salah. Nah, sehingga bagaimana kita mengambil mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini. Nah, saya membuat suatu kesimpulan, menyimpulkan, tentunya kita menentukan pilihan antara kepentingan, pribadi atau kelompok kecil dengan kepentingan orang lain atau kelompok besar. Nah, kemudian kalau memang itu kepentingan pribadi tapi berupa kemaslahatan umat, manfaatnya lebih banyak, tentu kita memilih itu. Jadi ibu mengidentifikasi dari mana yang besar manfaatnya, iya. Yang besar manfaatnya berarti itu yang ibu prioritaskan. Iya. Terus kedua, ibu selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di mana kasus ini istilahnya nilainya sama-sama benar, ibu. Bagaimana ibu cara menjalankan pengambilan keputusannya? Di situ dilemanya kita, Pak. Dilemanya satu sekolah itu, iya. Dilemanya satu sekolah itu menentukan menjalankan pengambilan keputusan ini, ya. Tentunya saya terlebih dahulu itu mengidentifikasi terlebih dahulu kedua kasus tersebut. Nah, yang mana menjadi skala prioritas, nah itu yang saya dahulukan. Yang saya dahulukan diselesaikan. Meskipun itu kedua-duanya mengandung nilai kebajikan, tapi yang mana menjadi skala prioritas itu yang saya dahulukan. Oh gitu. Jadi mana yang ibu anggap ini skala prioritas yang memiliki besar kemanfaatan, manfaatnya berarti itu ibu yang jauh. Yang ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini ketika memutuskan masalah yang di dalamnya terdapat dilema etika ini? Tentunya ini sebenarnya sih banyak langkah-langkah yang kita bisa ini. Saya mencoba, Pak, di sini pertama, Pak, saya mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun, dan norma sosial. Kemudian yang kedua, melakukan pengujian benar atau salah dengan cara melibatkan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga, membuat keputusan dari hasil pengujian kasus tersebut. Ya. Jadi tadi yang kedua itu, Pak Rohim, melakukan pengujian benar atau salah dengan cara melibatkan siapa saja yang terlibat dalam situasi atau kasus dengan mengumpulkan fakta-fakta yang benar. Jadi selama ini ibu dalam memutuskan masalah itu berkolaborasi. Iya. Yang selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini yang paling efektif. Iya. Dari kesekian yang mana yang paling efektif? Kalau saya, Pak, yang paling efektif itu pertama-tama menyaring masalah, Pak. Itu yang paling efektif sebenarnya, yang menyaring masalah yang berhubungan dengan etika dan sopan santun tadi. Kita menyaring terlebih dahulu masalahnya apa, kemudian mengumpulkan fakta-fakta dari satu kasus. Jadi menyaring masalah artinya mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan fakta-fakta. Kalau saya sih. Selama ini, Bu, dalam pengambilan keputusan hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya? Pasti ada tantangannya, Pak. Pasti, yakin itu. Dalam satu kasus pasti ada tantangannya. Nah, kalau di sini saya, Pak, mengambil suatu keputusan itu
suatu tantangan dalam mengambil suatu keputusan adanya kasus yang berlawanan. Ini kasus yang berlawanan, Pak, antara keadilan dan rasa kasihan, rasa iba. Nah, ini Pak, mengapa saya ambil contoh itu? Biasanya kita mau berlakukan ini keadilan, tapi melihat lagi sikonnya, rasa kasihannya kita dengan kasus yang dia hadapi, misalnya dihadapi siswa. Berarti antara keadilan lawan kasihan. Iya, kasihan. Iya. Itu tantangannya. Tantangannya, iya. Baik Ibu, dalam pengambilan keputusan selama ini Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Kalau di sini saya Pak tidak menggunakan jadwal. Jadi begitu ada permasalahan langsung diselesaikan, Bu. Iya. Jadi tidak perlu dijadwalkan. Iya. Baik. Misalnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada yang kayak membantu gitu, Bu? Iya, Yang ada sih. mempermudah. Mempermudah. Begini Pak, ada. Jika kasusnya besar, jadi maka kita perlu pembahasan bersama guru. Jika kasusnya itu besar, kita harus putuskan. Tidak mungkin hanya sendiri yang mengambil suatu keputusan. Kita harus musyawarah. Memusyawarahkan. Iya, kita musyawarahkan atau diskusi dengan pertimbangan sesuai fakta kasus tersebut. Jadi yang mempermudah selama ini ketika ada permasalahan dilema etika, Ibu melibatkan seluruh warga sekolah. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi saya dapat menyimpulkan Pak, dari seluruh rangkaian tadi itu, saya menyimpulkan satu keputusan yang tepat dan bijak. Itu yang penting. Satu keputusan yang tepat yang saya ambil, kemudian keputusannya itu bijak. Bijak Iya. dan berpihak kepada murid. Iya. Ya, itu dia. Semuanya penting untuk murid. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.